Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan salah satu contoh dari smoothing low order polynomial models atau model polinomial order rendah, yang mana terdiri dari 4 contoh model polinomial order rendah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai elapsed time of a tape recorder revisit again atau waktu yang dibutuhkan oleh tape recorder untuk dikunjungi kembali. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sinta Valinda dengan NIM 19610035 akan menjelaskan mengenai penjelasan awal dan penjelasan dari tabel 4.13. Selanjutnya, Septia Wulandari dengan NIM 19610040 akan menjelaskan mengenai tabel 4.18 beserta penjelasannya. Selanjutnya, Habibah Amalia Az-Zahra dengan NIM 19610049 akan menjelaskan mengenai observation of difference table dan tabel dari perbedaannya. Selanjutnya, Rina Windy Ansari dengan NIM 19610054 akan menjelaskan mengenai penjelasan dari isi tabel dan kesimpulan. Dalam membentuk model empiris dari elapsed time of a tape recorder atau dari waktu yang dibutuhkan oleh tape recorder, maka kita menentukan polinomial smoothing terlebih dahulu. Untuk menentukan polinomial smoothing pada elapsed time of a tape recorder, maka diawali dengan memulai dalam membentuk sebuah tabel difference dengan data-datanya sudah terdapat pada tabel 4.13. Data pada tabel 4.13 yakni dari para peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan counter pada alat perekam atau tape recorder tertentu dengan waktu bermainnya. Misalnya, para peneliti tidak dapat membangun model secara eksplisit dari sistem ini, tetapi masih tertarik untuk memprediksi apa saja kemungkinan yang terjadi. Maka, sebagai contohnya, membuat sebuah model empiris untuk memprediksi jumlah waktu yang dibutuhkan dari tape recorder sebagai fungsi dari counter reading atau pembacaan dari counternya. Dari tabel 4.13 terdapat data collected for the tape recorder problem atau koleksi data untuk permasalahan dari tape recorder terdiri dari CI, di mana CI merupakan counter reading atau pembacaan dari counternya, dan TI merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam satuan sekund, di mana terdapat CI yakni 100 dengan waktu yang dibutuhkan yakni sebanyak 205. Jika CI-nya 200, maka TI-nya 430. Jika CI-nya 300, maka waktu yang dibutuhkan yakni sebanyak 677. Jika CI-nya 400, maka TI-nya 945. Jika CI-nya 500, maka TI-nya 1233. Jika CI-nya 600, maka TI-nya 1542. Jika CI-nya 700, maka waktu yang dibutuhkan sebanyak 1872. Dan jika CI-nya 800, maka jumlah waktu yang dibutuhkan dalam satuan sekund yakni sebanyak 2224. Selanjutnya ada tabel yang merupakan tabel beda terbagi, di mana data XI dan YI merupakan sebuah himpunan hipotetikal dari pengumpulan data, dan terdapat delta, di mana delta itu sendiri adalah beda terbagi.
Selanjutnya kita perhatikan bahwa pada tabel 4.18 divide difference pada kolom kedua yaitu delta pangkat 2 nilainya konstan, dan pada kolom ketiga atau delta pangkat 3 nilainya itu 0. Tabel ini menunjukkan bahwa data pada dasarnya berbentuk kuadrat yang mendukung penggunaan sebuah polinomial pangkat 2 atau kuadrat sebagai model empiris. Sekarang, orang yang membuat contoh ini ingin menyelidiki kembali asumsi untuk menentukan patokan. Apakah hubungan kuadrat tampaknya masuk akal? Oke, tentang divided difference tabel memiliki urutan. Yang pertama yaitu XI harus berbeda dan terdaftar dalam urutan yang meningkat. Nah, ini penting untuk kita lebih peka terhadap keberadaan XI yang berdekatan, dikarenakan pembagian dengan jumlah kecil dapat menyebabkan kesulitan dalam masalah numerik. Selanjutnya, yang kedua adalah skala yang digunakan untuk mengukur XI dan YI itu harus dipertimbangkan. Misalnya nih, ketika XI menunjukkan jarak dalam satuan mil, dan ketika satuannya itu diubah menjadi satuan kaki, maka bilangan penyebutnya atau denominatorsnya jauh lebih besar dan mengakibatkan divided difference-nya yang jauh lebih kecil. Nah, jadi penilaian tentang apa yang kecil itu sebenarnya relatif dan bersifat kualitatif. Ketika kita mencoba untuk memutuskan apakah polinomial order rendah itu layak untuk diselidiki lebih lanjut atau tidak, sebelum menerima model, pastikan kita harus membuat grafik dan menganalisis kecocokannya terlebih dahulu. Next. Ketika menggunakan divided difference tabel, kita harus peka terhadap kesalahan atau error dan ketidakaturan yang terjadi di dalam data. Seperti yang sudah diulas di slide kelima, kalau misalnya kita itu harus peka terhadap XI yang berdekatan dikarenakan pembagiannya dalam jumlah kecil itu bisa menyebabkan kesulitan dalam masalah numerik. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Karena kesalahan dalam pengukuran dapat menyebar ke seluruh tabel dan bahkan menambahnya jadi keseluruhan gitu. Oke, untuk tabel ini, divided difference tabel ini akan dibahas oleh teman saya di slide berikutnya. Perhatikan pada tabel berikut ini. Misalkan nih pada kolom delta n-1 bisa kita lihat nilainya yaitu 6,01, 6,00, 6,01. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya mereka itu konstan. Ya mungkin ada beberapa pengukuran kesalahan dalam pengukuran, tapi itu hanya relatif kecil, yaitu 0,01. Nah, perhatikan juga bagaimana kesalahan pengukuran juga menimbulkan tanda negatif pada kolom delta n, yaitu di situ ada negatif 0,01. Nah, perhatikan untuk besaran bilangan pada kolom delta n plus 1 yaitu 0,02, bisa kita lihat bahwa delta n plus 1 itu lebih besar nilainya daripada bilangan pada kolom delta n, meskipun kolom delta n-1 pada dasarnya itu konstan. Nah, efek dari kesalahan ini itu tidak hanya ada pada di kolom berikutnya, tetapi juga menyebar ke baris-baris yang lainnya. Nah, karena kesalahan dan ketidakteraturan ini biasanya itu ada dalam data yang dikumpulkan. Nah, maka dari itu penting untuk peka atau lebih diperhatikan terhadap efek yang ditimbulkannya dalam suatu tabel perbedaan.
Nah, menurut sejarah, tabel beda terbagi ini digunakan untuk menentukan berbagai bentuk interpolasi polinomial yang melewati sebuah subset terpilih dari titik data. Nah, saat ini teknik interpolasi seperti smoothing dan spline kubik itu yang lebih populer. Namun demikian, tabel perbedaan atau difference tables itu mudah dibuat di komputer dan seperti turunan yang mereka perkirakan memberikan sumber informasi terjangkau yang berguna tentang data tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.